Sip. Oke. Dulu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan... Siapa tuh? Ya itu tadi adalah contoh kejadian yang sering dialamin. Mungkin teman-teman juga ngalamin nih, pulang kerja lagi pengen ngelakuin sesuatu, tapi kok tiba-tiba ada yang ganggu nih, pengen dicek gitu. Atau misalnya teman-teman lagi di kantor terus khawatir atau pengen ngawasin rumahnya teman-teman. Mungkin teman-teman butuh barang ini. Jadi di video kali ini aku akan nge-review CCTV pintar dari Xiaomi. Jadi ini adalah in-lab home security camera basic yang versi internasional. Jadi di bagian depannya di sini ada gambar kameranya seperti ini. Kemudian jadi di sebelah kirinya di sini ada fiturnya. Jadi misalnya ini ada HD 1080p, kemudian dia juga ada mikrofon dan speaker. Jadi bisa komunikasi dua arah. Kemudian di sini kameranya bisa berputar sampai dengan 360 derajat panoramik dan dilengkapi dengan infrared night vision. Jadi kalau dalam keadaan gelap, malam-malam gitu ini masih bisa digunakan. Kemudian di sini ada multi speed playback untuk nge-preview video hasilnya ya teman-teman. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada spesifikasi lengkapnya. Jadi in-lab home security camera basic. Ini serinya ya teman-teman. Kemudian ini beratnya cuma 182 gram. Video encoding sudah H265 yang mana itu adalah encoding terbaru saat ini. Aperturnya f3,2, lens angle-nya 110 ya, cukup wide. Kemudian resolusinya ini sampai dengan 1080, powernya 5 volt 2 ampere. Kemudian ini bisa dipasangin memori micro SD sampai dengan 64 GB. Dan koneksi Wi-Fi-nya ini menggunakan koneksi Wi-Fi 2,4 GHz dan aplikasinya sudah kompatibel dengan Android 4,4 ataupun iOS 9.0 atau yang lebih baru. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja ya. Si smart CCTV ini, unboxing kita buka apa aja yang ada di dalam. Oke, pertama kita langsung ketemu dengan user manualnya. Di sini user manualnya terdiri dari berbagai bahasa ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol. Oke, karena ini versi yang internasional, jadi multi bahasa ya teman-teman. Di dalamnya sini teman-teman diajarin cara connect-nya, cara setup kameranya dan aplikasinya. Jadi teman-teman harus baca nih buku user manualnya. Oke, apalagi yang ada di dalam sini kita buka. Oke, di sini ada sebuah kabel USB. Oke, ada kabel USB-nya, kemudian ada wall mounting. Jadi teman-teman bisa naruh si CCTV-nya ini di dinding ataupun di plafon seperti CCTV pada umumnya. Dan ya udah, itu aja, isinya kosong. Kemudian kita tarik lagi apa yang ada di dalam sini. Dan ini adalah kameranya ya. Oke, seperti ini kamera CCTV-nya. Oke, sekarang kita bahas CCTV-nya ya teman-teman. Jadi di bagian depannya ini ada sebuah lensa wide angle yang 110 derajat. Kemudian dan di bawahnya juga ada sebuah mikrofon. Kemudian kalau kita naikin ke atas kayak gini, nah nanti di bagian bawahnya di sini ada sebuah slot micro SD. Dan kamera ini juga bisa muter seperti ini teman-teman. Dan di bagian belakangnya di sini ada sebuah speaker. Jadi kita bisa komunikasi dua arah. Jadi di belakangnya ada speaker dan di depannya ada mikrofon. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini ada sebuah QR code dan sebuah wall mounting. Jadi teman-teman nanti kalau pengen gantung CCTV ini di dinding maupun di plafon, bisa langsung menggunakan wall mounting yang sudah disediakan dalam pembelian ini ya teman-teman. Jadi di sini ada wall mounting, kemudian ada Dynabolt-nya juga. Jadi teman-teman tinggal pasang aja nih sesuai kebutuhan di rumahnya teman-teman. Kemudian untuk powernya dia menggunakan port micro USB yang ada di belakang seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk nyalainnya tinggal dicolokin aja menggunakan kabel USB yang sudah disediain dalam pembelian. Dan kabelnya ini cukup panjang, sekitar 1,5 meter. Kemudian bagian kepalanya ini teman-teman bisa colokin ke kepala charger ataupun colokan listrik yang sudah ada port USB-nya. Oke, sudah nyala seperti ini. Nah, kameranya akan... Oke, seperti ini. Teman-teman tinggal buka aplikasi Mi Home, kemudian pencet tambah ini. Kemudian pastikan HP-nya teman-teman sudah terkoneksi ke jaringan Wi-Fi. Karena CCTV ini membutuhkan koneksi internet ya teman-teman. Nah, nanti CCTV-nya akan muncul di bagian atas ini. Ada IMI Home Security Camera Basic. Tinggal diklik aja, pilih router yang akan kita konekkan ke CCTV. Misalnya ini ya, menjangan kos lantai 3. Next. Kemudian kita diarahkan untuk nge-scan QR code ini. Kemudian teman-teman tinggal ngarahin aja QR code-nya ini ke kameranya ya teman-teman. Seperti ini. Oke, kalau sudah kedengaran suara seperti itu, berarti kameranya ini sudah berhasil terkoneksi. Berarti langkah selanjutnya adalah kita tinggal config aja kameranya ini masuk ke kategori atau ruangan mana, misalnya di
Misalnya di ruang tamu. Oke, next. Teman-teman bisa ngasih nama untuk kamera ini. Misalnya CCTV kamar. Kemudian di next. Oke. Coba kita mulai. Oke. Setuju-setuju aja. Dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kita ada oke. Dan kita bisa sambil muter kameranya ini. Seperti ini ya teman-teman. Bisa diputar 360 derajat. Dan bisa ke atas juga seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa memantau CCTV ini dari mana aja karena jaringannya menggunakan koneksi internet, dan teman-teman juga bisa mengontrol seperti ini. Jadi bisa diarah-arahin nih dari jarak jauh. Nah, seperti ini. Dadah. Oke. Ataupun teman-teman bisa sambil mendengarkan suara yang ada di rumahnya teman-teman. Jadi kedengaran nih suara misalnya di rumah ada ribut-ribut dan lain-lain. Kita bisa mendengarkan suara-suara yang ada di rumah itu dari jarak jauh. Jadi kita bisa memantau rumah itu lebih mudah. Dan teman-teman bisa ngambil gambar juga seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman nih. Hasilnya ini tajam banget dan karena lensanya ini sudah 110 derajat ini jadi wide seperti ini. Jadi luas aja ya teman-teman gambarnya. Kemudian teman-teman juga bisa nge-playback nih yang sudah direkam oleh kamera ini. Oke, sekarang kita bahas fiturnya satu persatu. Kita lihat di bawah sini ada tombol voice call. Jadi dengan voice call ini kita bisa komunikasi dua arah antara HP kita ke kamera CCTV maupun sebaliknya. Nah, jadi fitur ini berguna banget nih. Contohnya misalnya kita mau neriakin maling, bisa kita pakai untuk rumah kita kemalingan. Tapi ya jangan sampai ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke setting. Di sini ada kamera setting. Kemudian ada night vision. Jadi kamera ini seperti yang sudah aku jelasin di awal tadi. Jadi kamera ini sudah dilengkapi dengan sensor inframerah. Kita coba nyalain aja. Dan aku coba matiin lampu. Coba matiin semua lampu ya teman-teman. Dan hasil gambarnya akan seperti ini ya teman-teman menggunakan inframerah. Jadi ini kalau di kamera, ini misalnya di kamera aku nih gelap sama sekali seperti ini. Oke, dan tampilannya akan seperti ini. Jadi gambarnya walaupun kondisinya gelap sama sekali, ini malam jam 2 malam nih, ada watermarknya jam 2, emang jam 2 di sini. Kondisinya gelap sama sekali tapi masih bisa kelihatan seperti ini ya. Jadi kalau ada sesuatu entah manusia ataupun bukan manusia, ini bisa kelihatan nih dengan CCTV ini. Ngeri coy lihat jendela kayak gini ya malam-malam. Tuh, asem, serem cuy. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman tampilan kameranya. Kalau lagi mode inframerah seperti ini. Oke. Dan di sini ada juga fitur monitoring. Itu bisa dipakai untuk memonitor rumah kita ya secara otomatis. Kita coba aja home monitoring. Nah, di sini ada fitur untuk mendeteksi misalnya ketika bayi nangis. Jadi CCTV ini punya fitur untuk mendeteksi ketika bayi itu nangis. Jadi ini cocok banget nih bagi teman-teman yang punya misalnya bayi di rumah dan pengen ngejagain bayinya cuman sibuk, bisa pakai CCTV ini. Jadi CCTV ini bisa ngasih notifikasi ke kita ketika dia mendeteksi ada bayi yang nangis. Tapi kalau teman-teman nggak punya bayi di rumah kemudian dapat notifikasi, ya udah sih, ya udah gitu ya. Ini merinding tuh jam 2 malam bangke. Kemudian di sini ada home monitoring. Jadi fitur ini bisa mendeteksi ketika kameranya mendeteksi gerakan ya teman-teman dan langsung mengirim notifikasi ke kita. Jadi kita bisa setting misalnya aktif ketika pas malam aja. Jadi di sini ada nighttime surveillance. Jadi ini akan mendeteksi gerakan ketika pas malam aja. Ya kan kalau siang orang banyak rame nih. Kalau malam biasanya kan ketika sepi misalnya dia mendeteksi ada gerakan maka akan langsung ngirim notifikasi ke kita. Juga bisa langsung membunyikan alarm ketika mendeteksi gerakan. Ketika ada gerakan itu dia langsung deteksi dan langsung ngirim notifikasi. Dan dia langsung mendeteksi ketika ada gerakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian dia juga merekam video ketika gerakan itu terjadi. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi ini adalah kamera pintar dari InLab by Xiaomi yang mempunyai banyak sekali fitur canggih di dalamnya yang bisa teman-teman gunakan dalam mengawasi bermacam-macam tempat sesuai kebutuhannya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang berminat bisa klik link yang ada di deskripsi. Jadi aku mendapatkan kamera ini dari banggood.com. Dan khusus penonton setia Alternatif WTV juga tersedia nih kode diskon yang bisa teman-teman pakai untuk beli kamera ini. Jadi silahkan aja klik link yang ada di bawah. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Terima kasih, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.